anak raja, engkau anak raja, kita semua. Halo adik-adik, Shalom ya Ahobu. Apa kabar adik-adik semua? Kakak berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat-sehat ya. Walaupun kita masih melakukan ibadah secara online dari rumah kita masing-masing. Tapi jangan sedih adik-adik, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama. Kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali pelan ya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Baik adik-adik, sekarang kita mau menyerahkan ibadah kita. Kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami 1 minggu lamanya, sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Biarlah juga ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berada mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu ya adik-adik. Kita angkat satu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarmu hari ini? Kakak berharap kamu hari ini dalam keadaan sehat, ceria, tidak kekurangan suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami 1 minggu lamanya. Dan di hari ini tiba saatnya bagi kami untuk sama-sama belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, memberkati kami. Firman yang kami dengar bisa kami ingat dan kami lakukan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar satu tema yang penting buat kita, yaitu cinta Tuhanku dan negeriku. Wah, adik-adik, mari kita mengingat bahwa di tahun ini bangsa kita, negara kita, Indonesia sudah merayakan kemerdekaannya yang ke-76. Wah, udah tua banget ya, 76 tahun. Kita bersyukur Tuhan sudah tolong kita, Indonesia ini bisa sampai di usia yang ke-76 tahun. Adik-adik, kalau kita ingat bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang sangat kaya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemudian kalau kita ingat juga di Indonesia banyak sekali makanan yang enak-enak. Kemudian kita ingat juga kalau Indonesia itu satu bangsa yang besar yang memiliki alam yang sangat indah, tempat wisata yang sangat banyak, dan wah, luar biasa adik-adik. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba datang ke Indonesia. Kita ingat juga di usia yang ke-76 tahun ini, bangsa Indonesia itu juga sudah mulai maju loh adik-adik. Ya, sudah mulai banyak pembangunan. Bagi kita yang tinggal di Jakarta, ingat di jalanan sekarang itu lagi banyak macet-macet. Kenapa? Karena ada pembangunan jalan, baik pembangunan jalan tol, pembangunan jalan MRT, LRT, dan sebagainya. Itu bukti bahwa Indonesia kita sudah mulai maju di usia 76 tahun ini. Demikian juga di Indonesia bagian timur. Sekarang ini banyak sekali pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh bangsa kita. Hebat kan bangsa kita di usia 76 tahun ini? Kita bersyukur sama Tuhan karena kita lahir dan besar di Indonesia tercinta ini. Tuhan tempatkan kita di Indonesia, kita lahir di Indonesia bukan secara kebetulan adik-adik. Kalau kamu penyuka film Korea atau penyuka BTS, jangan pikir kamu bisa jadi orang Korea. Tidak bisa, karena memang kamu dan saya lahir di Indonesia. Nah, makanya apa sih yang kita bisa lakukan ya untuk Indonesia kita saat ini, baik sebagai anak Tuhan juga sebagai warga negara Indonesia. Adik-adik, Kakak Novi mau mengajak kamu untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar dalam jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu,
Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Nah, itu nats Alkitab. Nah, sekarang mari kita belajar dari firman Tuhan ini dan Kakak Novi akan bercerita ke kamu. Oke, adik-adik, sekarang Kakak Novi mau jelaskan sedikit tentang cerita ini. Jadi, di dalam cerita ini ada sekelompok orang yang kita di Alkitab dicatat sebagai ahli-ahli Taurat dan imam-imam datang kepada Tuhan Yesus untuk mencobai Tuhan Yesus. Ceritanya, imam-imam dan ahli Taurat ini sangat benci banget, sangat iri banget ke Tuhan Yesus. Mereka itu nggak mau banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi apapun yang Tuhan Yesus lakukan, mereka selalu cari-cari celah. Siapa tahu itu bisa menjadi kesalahannya Tuhan Yesus, dan itu satu alasan buat mereka untuk menghakimi Tuhan Yesus. Nah, saat cerita ini, mereka itu sedang menghakimi Tuhan Yesus dalam hal membayar pajak. Kenapa sih mereka bicara soal pajak di dalam bagian ini? Nah, adik-adik, pada waktu Yesus hadir di dunia, pada waktu Yesus melayani di dunia itu, orang Yahudi, bahkan termasuk Yesus sendiri saat itu sedang dijajah. Ya, kalau Indonesia zaman dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang, sementara bangsa Yahudi di dalam cerita ini, mereka itu sedang dijajah oleh yang namanya bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini pada zaman dulu terkenal banget sebagai seorang bangsa yang sangat kejam. Semua orang-orang yang di bawah mereka atau di bawah penjajahan mereka itu selalu menderita. Nah, salah satu penderitaan yang dibuat oleh bangsa Romawi kepada orang-orang yang di bawah jajahannya adalah orang-orang tersebut baik kaya maupun miskin harus membayar pajak. Ya, bayangkan, udah miskin harus bayar pajak. Nilainya itu gede banget. Sehingga kadang-kadang orang itu menderita, terus kadang-kadang mereka harus menjual semua harta milik mereka supaya bisa bayar pajak. Karena kalau nggak bayar pajak, mereka itu bakalan dipenjara. Bahkan ada yang dibunuh gitu ya teman-teman ya. Jadi terpaksa. Dan itu sangat membuat orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus hadir itu sangat sengsara gitu ya. Sangat miskin. Dan berharap ada seseorang yang bisa memimpin pemberontakan. Berharap ada seseorang pahlawan yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma itu. Tetapi ternyata tidak ada yang muncul untuk memimpin mereka. Nah, karena pada masa itu Tuhan Yesus sangat famous, ya, sangat terkenal, kemudian mereka juga berharap Tuhan Yesus ini menjadi pahlawan, memimpin mereka untuk berperang, membebaskan mereka dari orang-orang Roma. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Tuhan Yesus tidak datang buat membebaskan mereka dari penjajah Roma. Malah Tuhan Yesus itu datang untuk membebaskan mereka dari hukuman dosa atau penjajahan dosa. Dan itu bukan hanya untuk orang Yahudi sebenarnya. Buat kita sekarang, Tuhan Yesus juga menjadi seorang juru selamat, membebaskan kita dari hukuman dosa. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan Yesus tuh nggak pernah membebaskan mereka. Tuhan Yesus tuh nggak pernah menjadi pahlawan yang membuat orang Romawi pada masa itu pergi dari bangsa Yahudi. Bahkan kalau kita lihat cerita, kemudian orang-orang Romawi inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus atau menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, bicara soal tadi ya, dicobai. Ternyata waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus itu memberikan satu pelajaran penting buat orang-orang yang mencobai dia. Buat orang-orang yang uji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suruh ngambil uang koin. Nah, ini Kakak Novi udah pegang uang koin. Kamu juga pasti di rumah punya uang koin.
Kalau di uang koin Kakak Novi, nih Kakak Novi kebetulan pegang uang koin Rp500. Oke ya. Di uang koin Kakak Novi ada gambar burung Garuda di sebelahnya. Kemudian di belakangnya itu ada gambar kayak ada apa ini ya? Pokoknya ada tumbuhan gitu ya. Ada tumbuhan. Kalau kamu punya uang koin, kamu bisa lihat deh. Koin 500 di belakangnya ada semacam tumbuhan. Saya nggak tahu ini kopi atau apa. Nah, ini uang koin orang Indonesia. Nah, di belakang ini ada burung Garuda, ini tandanya bahwa ini koinnya orang Indonesia. Nah, punya negara. Nah, sementara koin pada masa itu yang dipegang oleh Tuhan Yesus adalah koin bangsa Romawi. Dan di koin bangsa Romawi di belakangnya ada gambar kaisar. Nah, karena seperti itu, maka Tuhan Yesus menyuruh orang-orang yang mencobai dia supaya bayarlah tanggung jawabmu kepada kaisar dan kepada Tuhan. Artinya Tuhan Yesus mau bilang, kalau memang ada peraturan dari bangsa yang menjajah kamu atau bangsa kamu sendiri untuk membayar pajak, untuk melakukan sesuatu di bangsa kamu, maka turuti, jangan melawan, ya. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menyuruh, oh ya kalau kamu anak Tuhan gak usah taat sama pemerintah. Bukan itu. Kalau kita anak Tuhan, kalau kita cinta Tuhan, kita juga mesti cinta bangsa di mana kita ada. Nah, adik-adik, ini firman Tuhannya berlaku loh buat kamu dan saya saat ini. Kan tadi Kakak Novi di awal sudah ngomong, kita itu ada di bangsa Indonesia. Kita lahir di bangsa Indonesia. Kita lahir di negara Indonesia. Nah, Tuhan juga suruh kita untuk taat kepada apa yang pemerintah Indonesia terapkan atau perintah dari pemerintah Indonesia. Nah, sekarang sebagai seorang anak Tuhan juga, apa sih yang kita bisa lakukan untuk bangsa kita sebagai bukti cinta kita kepada bangsa? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, sebagai seorang siswa, kamu bisa belajar sungguh-sungguh. Dengan belajar sungguh-sungguh, kamu kelak akan menjadi pemimpin, menggantikan orang-orang yang sudah tua-tua sekarang, yang jadi pemimpin sekarang. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, nanti kamu jadi pemimpin kelak. Entah bisa jadi anggota DPR, atau bisa jadi pemimpin daerah, atau malah bisa jadi presiden. Tapi dasarnya, belajar sekarang, belajarnya sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa melakukan mengikuti peraturan-peraturan pemerintah. Sederhananya deh, kalau kamu lagi jalan nih, ya, kalau jalan-jalan, kemudian ada tempat sampah di sana dan ada tulisan buang sampah pada tempatnya. Ayo, taati, buang sampah jangan sembarangan, tapi pada tempatnya. Itu satu contoh atau satu bukti kita mengasihi atau mencintai bangsa kita, mencintai negeri kita yang indah ini. Lalu apalagi, Kak, saya sudah melakukan semua, apalagi Kak yang harus saya lakukan? Yang terakhir, mari kita berdoa buat bangsa kita supaya bangsa kita itu tetap dijaga oleh Tuhan. Apalagi ya teman-teman, anak-anak zaman sekarang ini kan bangsa kita itu lagi mengalami pandemik ya, kena pandemi karena virus corona. Kita doakan supaya virus coronanya cepat pergi. Terus kita bisa sehat kembali, bangsa kita bisa seperti dulu lagi. Kita bisa keluar rumah tanpa pakai masker, kita bisa ketemu sama teman-teman kita. Bahkan Kakak Novi sudah kangen loh sama kamu. Jadi kita doakan juga bangsa kita supaya semuanya bisa lebih baik. Dan supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Presiden kita doakan, wakil presiden kita doakan, gubernur kita doakan, para menteri kita doakan, semua orang-orang yang ada di negara kita yang memimpin bangsa kita doakan supaya mereka juga bisa diberkati sama Tuhan dan mereka bisa melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita cinta Tuhan, kita juga harus cinta bangsa kita,
ya. Bukan hanya cinta Tuhan, tapi kita juga mesti cinta pada bangsa kita sendiri. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh diajari oleh firman Tuhan untuk mencintai bangsa kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa lebih lagi sungguh-sungguh mencintai bangsa ini. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami juga cepat pulih dari pandemik saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Bye. God bless you. Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Wah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik hari ini ya. Baik adik-adik, kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian lagi adik-adik. Kita nyanyi Oh Sukacitaku. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku pilih penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam, suap. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati agar firman yang kami dengar hari ini menjadi pegangan dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati dalam setiap kegiatan mereka, dalam sekolah mereka yang masih dilakukan dari rumah. Tuhan berkati jika adik-adik kami sekolah minggu ada yang mulai merasakan kejenuhan karena masih belajar dari rumah dan belum bisa bertatap muka dengan guru-guru dan teman-temannya karena masih masa pandemi COVID-19. Tuhan saja yang mampu memberikan mereka semangat, sukacita setiap harinya, dan berkati juga kesehatan adik-adik kami sekolah minggu sehingga mereka bisa menjalani hari-hari mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk papa dan mama adik-adik kami.
Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan dan usaha-usaha Papa dan Mama adik-adik kami. Berkati kesehatan dan berikan sukacita selalu untuk Papa dan Mama adik-adik kami. Berdoa juga untuk seluruh kakak-kakak dan abang-abang guru-guru sekolah minggu. Dalam kesehatan keluarga dan pekerjaan, Tuhan saja yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia yang masih berjuang melawan COVID-19. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami meminta dan memohon agar virus COVID-19 ini hilang dari seluruh dunia, sehingga kami bisa kembali melakukan kegiatan kami tanpa ada rasa khawatir. Tuhan, hanya kepadamu kami meminta dan memohon. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh dari sempurna, karena kami punya Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, seperti Tuhan telah mengajarkan kita berdoa mengatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Ya Ahobu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.